Buah mengkudu bisa dijadikan pupuk organik cair karena mempunyai kandungan unsur hara yang lengkap. Buah mengkudu memiliki kandungan NPK yang cukup besar. Selain itu, buah mengkudu juga mengandung unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman dan mampu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit. Nah, ini adalah buah mengkudu yang sudah tua, yang warnanya agak putih dan pucat. Ini siap kita gunakan untuk kita jadikan POC maupun kita jadikan pestisida nabati. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Rere Pandawi. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini aku akan membuat 3 macam POC dengan berbahan mengkudu tanpa menggunakan IM4. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Ikuti videonya, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham ya. Bahan yang kita gunakan adalah mengkudu yang sudah matang seperti ini, warnanya pucat. Kalau belum matang silakan diperam 2-4 hari sampai matang. Kalau 2 hari sudah matang kita gunakan 2 hari itu ya, pokoknya udah matang. Nah, ini masih mentah kayak seperti ini, harus kita peram dulu. POC yang kita buat ini sangat bagus untuk menyuburkan tanaman kita dan juga mampu untuk membuat tanaman kita mudah untuk berbunga dan berbuah sepanjang waktu. Dan kita juga akan menggunakan molase atau gula merah atau gula pasir ya. Nanti kita juga akan menggunakan air cucian beras dan air kelapa. Ini sudah saya jadikan satu ya, air cucian beras sama air kelapanya. Dan kali ini saya menggunakan mol ya teman-teman. Mol yang saya gunakan ini adalah mol nasi. Kalau teman-teman adanya di rumah mol tape, silahkan gunakan mol tape, atau teman-teman punya nasi basi yang sudah berjamur silahkan pakai itu, atau pakai tape juga bisa. Nah, kali ini saya pakai mol nasi ya. Oke teman-teman, kita langsung praktek pembuatan POC nya ya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghaluskan dari buah mengkudu ini. Kali ini kita tidak pakai alat penumbuk. Suami saya pengen nyoba yang langsung diremas pakai tangan ya, karena ini sangat matang, jadi sudah lunak ya, sangat mudah untuk diremas dengan tangan seperti ini ya. Saya langsung hancur. Tapi kalau teman-teman ingin ditumbuk buah mengkudunya atau di blender juga nggak masalah ya, soalnya kan kalau sudah matang itu baunya menyengat sekali ya. Tapi nanti kalau sudah difermentasi baunya itu tidak menyengat, nanti akan berbau asam manis. Nah, kemudian kita masukkan air cucian beras dan air kelapanya. Untuk air kelapanya 250 ml, air cucian berasnya 750 ml. Kalau teman-teman tidak ada air cucian beras, gunakan air sumur yang bersih, ditambahkan 2 sendok makan tepung beras. Atau teman-teman bisa menggunakan itu ya, ketela cabut atau puhung ya namanya ya. Pakai itu yang sudah dikukus, kemudian dihancurkan, dihaluskan juga, itu juga bisa kan, dia sumber karbohidrat ya, bisa kita manfaatkan juga. Nanti tinggal nambahkan air bersih atau air sumurnya sebanyak 1 liter. Nah, ini kita remas-remas seperti ini sampai tercampur rata ya. Kita tambahkan bahan lainnya yaitu gula merah. Ini gula merahnya sudah saya larutkan dengan air cucian beras. Nah, kita masukkan gula merahnya. Gula merahnya ini 1 ons. Kemudian untuk mengkudunya itu 3 ons lebih sedikit ya tadi. 3 ons lebih sedikit. Hampir 4 ons. Nah, kita aduk lagi sampai rata seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan dengan mol nasi ya. Saya tidak pakai IM4, saya pakai mol nasi. Mol nasi ini saya juga buat sendiri. Nanti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, saya pernah membuat mol nasi ya.
Kalau teman-teman tidak ada mol nasi, adanya mol buah atau mol tape, silakan bisa dipakai ya, nggak ada masalah. Untuk mol nasinya ini saya pakai 250 ml ya. Nah, kita masukkan, kemudian kita aduk lagi. Kita aduk pakai kayu ya. Suami saya nggak tahan baunya, dia pakai tangan tadi ya. Nah, setelah tercampur rata, kita masukkan ke dalam botol. Nanti kita fermentasikan selama 1-2 minggu. Seperti biasanya kalau difermentasi, jangan lupa 1 minggu pertama ya, terutama 1 minggu pertama itu harus rajin diputar tutupnya. Karena ini mol nasi, ada mengkudu, ada air cucian beras, ada air kelapa juga. Gasnya luar biasa ya teman-teman. Jadi yang gasnya luar biasa itu nanas, tape, nasi, air cucian beras, air kelapa. Kalau dicampur luar biasa gasnya. Jadi teman-teman harus rajin putar tutupnya. Paling tidak itu sehari sekali. Tapi kalau 1 minggu pertama lebih aman ya, pagi sama sore itu diputar ya. Kalau teman-teman mau aman ya dikasih selang. Atau teman-teman pakai jerigen. Kalau pakai jerigen itu lebih aman ya. Enggak gampang meledak seperti pakai botol. Ini kita tidak lakukan penyaringan dulu ya teman-teman, jadi kita saring setelah selesai difermentasi. Setelah 14 hari selesai fermentasi baru kita saring dan kita aplikasikan ya. Jadi saat fermentasi biarkan seperti ini, sama biji-bijinya juga masuk seperti ini, tidak ada masalah. Nah, ini setelah kita masukkan botol, kita sisakan sedikit ruang ya, ada rongga untuk keluarnya gas. Jadi seperti ini sudah siap kita fermentasikan. Simpan di tempat yang teduh, jauh dari paparan sinar matahari. Dengan bahan yang sederhana ini, teman-teman pasti akan lebih mudah untuk membuat POC ya, tanpa memikirkan biaya yang mahal. Karena ini sangat mudah, ada di sekitar kita bahannya. Kita hanya menambahkan beberapa bahan yang juga sangat mudah kita dapatkan ya. Air cucian beras juga kita dapat gratis, air kelapa juga bisa kita dapatkan gratis di pasar, mengkudu juga bisa kita dapatkan secara gratis. Paling yang beli cuma gula merahnya ya teman-teman. Untuk kali ini saya akan memanfaatkan buah mengkudu ini menjadi air lindi, kemudian akan kita proses sampai menjadi pupuk organik cair lindi yang bisa kita manfaatkan dan kita aplikasikan tanpa bau dan tanpa menggunakan starter E4 maupun mol, juga tanpa menggunakan molase. Prosesnya sangat mudah, murah, dengan bahan gratis di sekitar kita. Insya Allah dengan cara ini teman-teman akan lebih mudah untuk membuat pupuk organik cair ya. Oke teman-teman, kita langsung aja proses pembuatan air lindi dari mengkudu ini ya. Pertama kita membutuhkan wadah seperti ini ya. Teman-teman bisa pakai ember atau pakai tong atau bekas cat. Nah, ini saya pakai pot ya teman-teman, pakai pot, dan usahakan di bawahnya itu ada lubangnya. Teman-teman juga bisa pakai galon bekas ya. Nah, seperti ini ya, ada lubangnya di bagian bawah seperti ini. Ini nanti untuk tempat keluarnya air dari pupuk yang kita buat. Nah, untuk bak penampungan di bawahnya kita pakai bak ini ya, yang kecil seperti ini. Nanti kita tumpuk di atasnya. Bisa dibilang ini metode ember tumpuk ya. Kalau teman-teman adanya di rumah tempat cat ya, cat bekas atau galon bekas bisa dipakai, silahkan ya. Kalau saya adanya ini pot yang nggak dipakai ya, saya pakai ini sama ember kecil. Nanti kita juga akan membutuhkan kulit nanas ya teman-teman, karena kita tidak pakai E4 atau mol, kita memanfaatkan kulit nanas untuk membantu proses penguraian dari buah mengkudu biar menjadi pupuk yang sangat bagus ya. Karena nanas ini juga bisa jadi sumber mikroorganisme ya. Dia kan juga bisa dijadikan mol ataupun POC. Di video sebelumnya saya pernah membuat POC dan mol dari kulit nanas. Jadi ini sangat bagus untuk membantu proses pengomposan maupun proses fermentasi dari pupuk organik cair.
Jadi nanti kita tidak membutuhkan E4, kita tidak membutuhkan mol ataupun molase, tapi cukup dengan menggunakan kulit nanas. Kulit nanas ini juga mengandung unsur hara makro, nitrogen, fosfor, dan juga kalium yang esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman ya. Selain itu juga mengandung unsur hara mikro, baik itu besi, boron, mangan, tembaga, seng maupun klor. Jadi tanaman itu juga akan tumbuh subur dengan pemanfaatan VOC dari kulit nanas. Nah, ini nanti kalau kita gabungkan jadi satu akan sangat bagus sekali ya manfaatnya untuk tanaman. Untuk bagian paling bawah, di bagian bawah pot ini ya, kita kasih seresah daun bambu. Daun bambu ini juga bagus ya teman-teman, kandungan unsur hara makro dan mikronya. Dan kemudian kita kasih sekam padi. Ini sekamnya sudah sekam matang ya. Kita kasih secukupnya saja. Nah, tujuannya pemakaian dari sekam dan juga seresah daun bambu ini untuk menjaga kelembapan di bagian paling bawah, untuk menahan air biar nggak langsung turun terus lewat lubangnya gitu ya, tapi masih bisa tertahan sedikit kayak gitu. Jadi nanti akan mengalami proses di dalam ini dulu sebelum turun ke ember paling bawah. Nah, setelah seperti ini baru kita masukkan kulit nanasnya ya. Kita tata. Untuk kulit nanasnya ini bebas mau dipotong kecil-kecil atau dibiarkan seperti ini ya, potongan seperti ini. Ini saya dapatnya seperti ini ya teman-teman. Ini saya dapat gratis dari penjual nanas. Jadi di sini penjual nanas itu banyak banget sampah kulit nanasnya, karena mereka dijual kan sudah dikupas seperti itu ya. Kita juga boleh minta. Biasanya ini kalau di Malang dijadikan pakan ternak kambing ya katanya. Nah, ini kalau sudah dapat sekitar sepertiga dari pot, kita tambahkan dengan buah mengkudunya ya. Kemudian kita tata buah mengkudunya juga di atasnya. Buah mengkudunya itu nanti boleh dihancurkan atau ditumbuk, boleh juga dibiarkan utuh. Kalau saya biarkan utuh karena sudah saya peram 2 malam ya. Untuk mengkudunya sudah kondisi matang, jadi nggak masalah kalau nggak dihancurkan ataupun dipotong. Setelah mengkudu, kita taruh kulit nanas lagi di atasnya seperti ini, kita tumbuk sampai penuh. Dan untuk pembuatan air lindi untuk diproses sebagai pupuk organik cair ini nanti kita tidak membutuhkan takaran baku ya. Mengkudunya harus berapa kilo, kulit nanasnya harus berapa kilo, enggak, bebas. Pokoknya ember kita penuh terisi dengan mengkudu dan nanas itu sudah cukup ya. Jadi kita tidak butuhkan takaran baku. Jadi enaknya pembuatan air lindi itu seperti itu ya teman-teman. Murah, mudah, dan sangat cepat. Hasilnya sangat bagus. Nah, untuk yang bagian atas kita tambahkan dengan jerami yang sudah lapuk. Kalau teman-teman nggak ada, bisa pakai seresah daun pisang atau seresah daun yang lapuk, atau kalau nggak ada juga bisa pakai tanah saja atau kompos ya, sedikit saja 1 genggam. Nah, itu merupakan sumber mikroorganisme yang akan membantu proses penguraian dari mengkudu itu menjadi air lindi. Nah, kemudian kita tumpuk di embernya seperti ini. Nanti air lindinya akan keluar menetes melalui lubang-lubang dari pot itu ya. Untuk bagian atasnya jangan lupa ditutup ya teman-teman, ember atau potnya, biar tidak ada lalat yang berkerumun masuk ke dalam. Nah, nanti di dalam suasana panas dan lembab di dalam ember, mikroba bawaan dari buah itu akan cepat berkembang. Nah, ini kita cek setelah 10 hari ya. Kita lihat waktu kita buat mengkudu sama kulit nanasnya kan utuh. Nah, ini sekarang sudah seperti ini ya. Ini kalau teman-teman mau panen komposnya juga bisa setelah 1 bulan ya, atau mau dilanjutkan dengan isi ulang untuk mengkudu dan limbah kulit nanasnya lagi. Nah, kalau kita rutin isi ulang seperti ini terus, kita tidak akan kehabisan untuk pupuk organik cairnya ya dari air lindi ini. Kita lihat air lindinya ya yang dihasilkan. Nah, air lindinya seperti ini ya teman-teman. Ini masih bening, masih sedikit. Nanti kita biarkan saja sampai 1 bulan ya, baru kita panen, kita masukkan ke dalam botol, kemudian kita jemur. Tidak boleh langsung diaplikasikan ya. Ini saya perlihatkan ke teman-teman, saya masukkan ke wadah ya biar kelihatan jelas. Ini coba saya masukkan ke botol ya biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini seperti ini ya teman-teman.
Nanti teman-teman kalau panen sebaiknya nunggu 1 bulan ya, 1 bulan dipanen kemudian dijemur untuk proses pematangan menjadi pupuk organik cair dan untuk menghilangkan baunya ya, nanti baunya akan menjadi lembut ya, lebih soft. Nah, dalam penjemuran itu nanti tidak boleh ditutup rapat, kita longgarkan tutupnya seperti ini ya. Ini hanya contoh ya teman-teman, karena memang belum waktunya panen. Ini saya tunjukkan yang saya sudah panen dan saya sudah jemur beberapa hari ya. Nah, ini yang saya jemur 2-3 hari kalau tidak salah ya, karena memang musim hujan jadi kan agak susah ya untuk penjemurannya. Nah, ini yang sudah beberapa hari dijemur, dia lebih pekat dan lebih ini ya, gelap warnanya ya, lebih coklat ya warnanya. Nanti yang bening ini kalau dijemur juga akan seperti ini ya teman-teman, dia menjadi lebih gelap warnanya ya. Nanti kalau lindinya sudah berubah warna menjadi gelap seperti ini dan aromanya sudah lembut di hidung, sudah siap kita aplikasikan. Nah, untuk pengaplikasiannya 1 liter air kita gunakan 5 ml air lindi. Ini nanti kita fermentasikan selama 2 minggu atau 14 hari. Dan ini ada contoh yang sudah saya fermentasikan. Ini saya buat 2 bulan yang lalu. Kalau sudah jadi itu gelap seperti ini, warnanya lebih coklat ya. Teman-teman, ini saya sudah pegang bahan yaitu buah mengkudu lagi. Kenapa saya membuat POC buah mengkudu lagi? Karena kemarin itu ada yang minta dibuatkan POC buah mengkudu tanpa IM4 dan tanpa proses penjemuran seperti pembuatan air lindi. Nah, hari ini akan saya buatkan POC dari buah mengkudu tanpa IM4. Nah, bagaimana caranya? Ikuti videonya terus, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham ya. Buah mengkudu yang bagus, yang sudah tua itu seperti ini ya, warnanya agak pucat. Nah, kalau masih muda seperti ini, kita peram, kita biarkan 3-4 hari. Kalau masih muda itu atau masih hijau seperti ini agak lama ya. Ini gosong karena kena panas kemarin ya teman-teman. Nah, ini yang sudah matang, kita gunakan yang sudah matang saja. Kita membutuhkan bahan ini sebanyak 3 ons atau 300 gram ya. Nah, menurut Mati Fanan dan Surendiran, buah mengkudu ini mengandung nitrogen 5%, fosfor 0,25%, serta kalium 2,5%. Selain itu, buah mengkudu ini juga terdapat unsur hara penting seperti kalsium, magnesium, besi, dan zinc. Ini menurut Kiral 2019 dan Rozalizan dan Rohani 2010. Oke teman-teman, kita langsung praktek pembuatan POC-nya ya. Nah, caranya kita nanti akan tumbuk buah mengkudunya dengan pakai alat penumbuk ini. Kalau teman-teman nggak ada alat penumbuk, bisa pakai blender. Sebenarnya kalau sudah matang seperti ini kita remas pakai tangan juga bisa, tapi saya lebih suka kalau ditumbuk ya teman-teman. Kalau kita langsung tumbuk saja buah mengkudunya sampai hancur, sampai halus. Nah, ini hasilnya setelah ditumbuk. Ini bijinya nggak perlu hancur ya teman-teman, nggak ada masalah ya. Kemudian kita masukkan ke dalam air cucian beras. Untuk air cucian berasnya kita pakai 1 liter ya. Kalau teman-teman nggak ada air cucian beras, teman-teman bisa pakai air sumur. Kemudian ditambahkan dengan 2 sendok makan tepung beras. Nah, air cucian beras ini kan mengandung karbohidrat, itu bagus untuk media tumbuh dari mikroorganisme ya. Sepertinya wadah kita kekecilan ini ya teman-teman, nanti kita ganti yang agak besar, nggak muat ini ya. Untuk memudahkan pencampuran bahan, kita pindahkan ke tempat yang lebih besar ya teman-teman, kita masukkan ke dalam ember. Biar nanti bisa tercampur rata, biar homogen ya. Nah, ini sudah kita masukkan ke dalam ember, kemudian nanti kita tambahkan bahan lainnya. Ini kita aduk-aduk dulu ya sebentar biar tercampur rata ya, karena tadi tempatnya kecil nggak bisa diaduk, jadi kita aduk dulu sebentar.
Bahan selanjutnya yang kita gunakan adalah gula merah. Gula merahnya ini 1 on. Tadi sudah saya larutkan dengan sedikit air cucian beras ya. Kalau teman-teman tidak ada, silahkan pakai molase atau gula pasir, nggak ada masalah ya. Kita masukkan ke dalam ember, kita campurkan jadi satu dengan mengkudu dan air cucian beras. Buah mengkudu ini karena kandungan NPK-nya yang cukup tinggi bisa dijadikan sebagai pupuk pengganti NPK kimia ya teman-teman. Ini sangat bagus sekali buat tanaman, entah itu tanaman hias, tanaman sayur maupun tanaman buah. Bahan selanjutnya yang kita gunakan adalah tape. Jadi kita tidak menggunakan IM4, tetapi kita menggantinya dengan menggunakan tape ya. Tape ini juga merupakan sumber mikroorganisme ya, yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk membantu proses fermentasi dalam pembuatan pupuk organik cair. Dan tape ini juga bisa kita jadikan POC juga mol ya. Saya pernah membuatkan mol dari tape. Jadi kalau teman-teman punya mol dari tape juga bisa kita gunakan. Kalau nggak ada, kita pakai tape aja. Nah caranya, tapenya kita remas-remas seperti ini, kita hancurkan, kemudian kita campurkan dengan bahan lainnya yaitu buah mengkudu, air cucian beras dan gula tadi ya. Kita remas-remas dan kita campur sampai hancur semua ya. Setelah semua bahan tercampur rata, sudah homogen, kemudian kita masukkan ke dalam botol. Kalau teman-teman tidak ada botol, silahkan ditaruh di dalam toples atau jerigen atau ember, bebas nggak ada masalah, yang penting tertutup rapat. Nah ini kita masukkan ke dalam botol. Tadi kita cari corongnya, itu nggak ada ya teman-teman, lupa naruh, jadi langsung aja pakai gini ya, semoga nggak tumpah. Kita isikan ke botolnya jangan sampai penuh ya teman-teman, kita sisakan ruang untuk keluar gasnya ya. Nanti setiap hari selama fermentasi jangan lupa diputar tutupnya biar tidak meledak. Soalnya ini ada tape, ada mengkudu, ada air cucian beras. Itu kalau dicampur luar biasa gasnya ya, sangat besar sekali. Nah ini sudah selesai, kita masukkan ke dalam botol, kita sisakan sedikit ruang nanti untuk keluar gasnya. Jangan lupa diputar tutupnya setiap hari, kalau bisa pagi sama sore, itu seminggu pertama ya, 7 hari pertama fermentasi diputar tutupnya itu setiap pagi sama sore, karena kita menggunakan tape dan juga ada air cucian beras, ada mengkudu, itu gasnya sangat besar sekali ya teman-teman, biar tidak meledak ya. Kalau teman-teman mau aman bisa pakai cara seperti ini, kita gunakan selang, kemudian kita pakai botol kecil yang diisi dengan air penuh. Posisi yang di botol kecil selangnya lebih masuk ke dalam, kemudian posisi selang yang di botol POC agak naik ke atas ya. Jadi nanti gasnya yang keluar itu akan dialirkan masuk ke dalam botol kecil. Jadi aman, tidak perlu buka tutup botol setiap hari dan tidak khawatir meledak ya. Selama penyimpanan jangan lupa ya disimpan di tempat yang teduh, jauh dari paparan sinar matahari, kalau bisa ya di ruang gelap kayak gitu ya, biar POC nya ini berhasil. Nanti kalau berhasil dia itu akan berubah warna menjadi gelap, terus baunya seperti tape. Nah ini ada contohnya ya, ini POC mengkudu yang sudah saya buat 2 bulan yang lalu. Ini kayak gini warnanya gelap, lebih gelap. Kalau sudah jadi itu seperti ini. Kemudian dia itu baunya bau tape, baunya lebih enak gitu ya, nggak nyegerak banget kayak bau mengkudu waktu kita buat itu, enggak, baunya enak. Jadi teman-teman nggak usah khawatir yang nggak suka bau mengkudu, kalau sudah difermentasi itu baunya seperti tape ya, asam manis gitu seperti tape. Nanti hasilnya seperti ini ya. Ini kalau sudah 14 hari fermentasi. Nanti kalau sudah 14 hari difermentasi, kita saring, kita masukkan botol, baru kita aplikasikan. Nah untuk pengaplikasiannya kita gunakan dosis rendah dulu. Untuk sistem spray kita gunakan dosis 10-20 ml per 1 liter air. Nah untuk sistem kocor lebih banyak lagi, kita gunakan sekitar 40-50 ml per 1 liter air. Kita akan praktek pengaplikasian ya teman-teman, pakai POC mengkudu saya yang sudah jadi. Ini kita pakai dosis 10, ini kita pakai
15 ml nggak apa-apa ya, kita pakai dosis rendah. Kemudian kita masukkan ke dalam air 1 liter. Untuk pengaplikasiannya kita lakukan setiap 1 minggu sekali ya. POC yang kita buat ini selain bagus untuk menyuburkan tanaman, juga bagus untuk pembungaan ya teman-teman. Ini juga bagus untuk kita gunakan pada tanaman hias maupun tanaman buah. Nah, ini kita spraykan ke tanaman kedondong, juga tanaman jeruk aku. Ini tanaman jeruk aku buahnya luar biasa ya. Kalau di Malang tuh banyak tanaman jeruk ya teman-teman. Ini kelengkeng merahku kita spray juga. Ini kemangi, tanaman sayur juga bisa ya kita gunakan pakai POC ini. Nah, ini juga aku aplikasikan ke tanaman anggrek aku ya. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.